Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas yang di hari ini akan kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, dan Allah berikan kekuatan kita untuk selalu tegar dan siap dalam menghadapinya, ya. Nah, yang pertama, seperti biasa, saya tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber atau subrek, ya, penyabrek channel YouTube NF Entertainment ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua Allah selalu berikan rezeki yang barokah untuk membeli kuota. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas, ya, bagaimana sih cara untuk kita berhadapan dengan razia yang ilegal. Ya, tentunya ini razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia. Ya, karena mungkin ada beberapa oknum razia yang ilegal. Lantas apa saja sih keilegalan tersebut? Nah, langsung saja akan kita bahas dan kuak di detik selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Sebelum saya bahas, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang belum, like dan juga share. Jangan lupa komen. Oke? Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, ya. Nah, dimana kesempatan kali ini saya membahas ini bukan berarti teman-teman nanti sudah tahu ilmunya untuk menyalahgunakan, ya, untuk mencari-cari kesalahan Bapak polisi yang sedang bertugas, jangan, ya. Tapi kita gunakan ilmu ini sama-sama untuk, ya, mengawasi Bapak polisi. Apabila nanti Bapak polisi hilaf, ya, maka kita ada kewajiban untuk mengingatkan kehilafan Bapak polisi itu. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah menyatakan al-insanu mahalul khata'i wa nisyan, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia itu tidak akan lepas daripada khilaf dan salah. Maka dengan kekhilafan dan kesalahan itu banyak sekali umat yang lain yang sadar, maka umat yang sadar itu wajib untuk mengingatkannya, ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah saya juga mendapatkan ilmu seperti ini. Yang pertama, saya nonton dulu, ya, dari channel YouTube Elang Maut. Teman-teman pasti udah tahu nih channel YouTube Elang Maut, dimana pengisinya itu abang yang sangat luar biasa sekali, Bang Benny, ya. Saya mengucapkan salam dari kejauhan Bang Benny. Semoga abang sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah ibadah dan rezekinya selalu barokah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Benny yang selalu memberikan informasi-informasi terpentingnya untuk kita semua, terutama saya, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang awam, sehingga saya dapat pencerahan dan saya juga bisa tahu. Dan saya juga sudah membuka-buka, ya, dimana yang Abang Benny sebutkan itu tercantum dalam PP nomor 80 tahun 2018. Alhamdulillah saya sudah buka-buka dan saya sudah baca-baca. Nah, jadi gini teman-teman prinsipnya, ya. Ketika kita menemukan razia yang menurut kita itu ilegal, ya, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita wajib untuk mengingatkan, mungkin, ya, untuk mengingatkan Bapak polisi bahwa hal yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, undang-undang telah menjelaskan di dalam PP-nya. PP itu apa? Peraturan pemerintah, ya, nomor 80 tahun 2018, ya. Di mana PP nomor 80 tahun 2012 ini menjelaskan ini teman-teman, ya, bahwa tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, jadi kalau dari awalnya silahkan teman-teman nanti yang apa ya, yang penasaran mau baca-baca boleh, silahkan, nanti akan saya share, ya, videonya. Nanti teman-teman boleh sajalah minta PP nomor 80 tahun 2008 ini 2012 ini boleh
japri saja ke WhatsApp saya, nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah jadi gini teman-teman, di dalam PP nomor nomor 80 tahun 2018 ini sudah ada banyak sekali penjelasannya ya, apa saja yang harus diperiksa, kemudian apa saja sih syarat pemeriksaan tersebut. Nah yang harus kita ketahui gini teman-teman, bahwa ada prosedur tertentu ya, aparatur kepolisian, prosedur ya, maaf kalau salah, ada prosedur tertentu dari aparatur kepolisian untuk menjalankan tugasnya ya. Bapak kepolisian yang terhormat menjalankan tugasnya itu sudah dilindungi oleh undang-undang ya, sudah diatur oleh undang-undang, otomatis itu kan termasuk ke dalam hukum ya. Nah oleh karena itu aparatur kepolisian juga harus menjalankan hukum, jangan sampai dalam konteksnya itu menegakkan hukum tapi bapak kepolisian juga malah melanggar hukum. Nah itu tidak boleh sekali ya. Maka dari itu agar lebih sah lagi, lebih enak lagi kepada masyarakat, maka lebih baik ikutilah ya aturan perundang-undangan ini. Jangan sampai dijadikan atau tercap sebagai oknum kepolisian ya. Jadilah seorang polisi yang baik, yang menegakkan kebenaran, karena insya Allah ketika kita menegakkan kebenaran itu bukan atasan kita saja yang membela ya, karena atasan kita bisa saja mereka pensiun, tapi siapa yang akan membela? Yang akan membela adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah membela, kapan Allah tidur? Kapan Allah tidak mendengar doa-doa kita? Nah itulah dia ya. Maka yang pertama, kita harus menegakkan kebenaran semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa bapak-bapak polisi Republik Indonesia, bapak-bapak polisi yang sangat luar biasa dan bijaksana. Oke, selamat bertugas bapak polisi. Nah jadi gini teman-teman ya, ada beberapa prosedur tentang pemeriksaan. Jadi di bagian keempat ini persyaratan pemeriksaan. Jadi persyaratan pemeriksaan ini dari aparatur kepolisian ya, bagian ke-1, 2 dan 3 silahkan nanti teman-teman baca sendiri ya kalau yang mau. Nah ini nih kalau yang mau silahkan nanti saya japri ya melalui akun WhatsApp. Nah gini teman-teman ya, di bagian keempat ini, Bismillahirrahmanirrahim, bagian keempat persyaratan pemeriksaan yang tercantum di dalam pasal 15 nomor 1 nih saya bacakan ya. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil. Siapa penyidik pegawai negeri sipil ini? Mungkin kita lebih kenal dengan Disub ya, di Disub, Dinas Perhubungan. Penyidik pegawai negeri sipil ini di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas dasar operasi kepolisian dan atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas ya. Jadi di bagian keempat ini pasal 15 nomor 1 itu harus memiliki surat tugas. Surat tugas sudah pasti dari atas ya. Harus memiliki surat tugas. Kalau pemeriksaan itu tidak ada surat tugas, maka itu bisa tergolong ya dalam kategori razia yang ilegal ya. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh, nah ini dikeluarkan siapa sih yang mengeluarkan surat tugas? Yang pertama, A. Atasan petugas kepolisian negara Republik Indonesia bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia, dan atasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bagi penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah itu ya, jadi atasan-atasan yang mengeluarkan surat tugas tersebut. 3. Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat 1. Alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor. B. Waktu pemeriksaan kendaraan bermotor. C. Tempat pemeriksaan kendaraan bermotor. D. Penanggung jawaban dalam pemeriksaan kendaraan bermotor. Dan daftar petugas kepolisian negara Republik Indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor. Nah jadi teman-teman ya, teman-teman
teman-teman kalau ingin lebih pahamnya lagi silahkan baca oleh teman-teman sendiri ya. Mungkin saya hanya akan menyampaikan saja seperti itu. Tapi nanti teman-teman ketika sudah mengetahui teman-teman ini diberhentikan ke jalan, maka teman-teman harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Bahasa yang tidak menyinggung tapi bahasa yang mengingatkan. Jadi gini, mohon maaf Pak, saya ingin mengutarakan pendapat saya. Mungkin yang pertama tadi surat tugas, kemudian juga yang kedua ini kita harus mengetahui ya bahwa sebelum razia dilakukan itu harus ada plang ya, harus ada plang yang disimpan dari jarak minimal 50 meter ya. Jadi kalau tidak ada plang, kalau ada tidak plang di depan itu ada tulisan ada razia yang disimpan oleh aparatur kepolisian dari jarak 50 meter itu, maka mungkin itu bisa dikategorikan ke dalam razia yang ilegal. Karena yang ada yang di dalam undang-undang ini ya, PP nomor 80 tahun 2008 ini 2018 ini sudah diatur sedemikian rupa. Oke teman-teman. Nah, yang pertama itu ya, yang pertama harus memiliki surat tugas, kemudian juga harus berpakaian dinas lengkap. Nah, jadi harus berpakaian dinas lengkap, kemudian juga polisi atau penyidik pegawai dinas umum ya, itu pasti dari bapak-bapak di situ juga pasti harus berpakaian dinas yang lengkap ya. Nah, jarak ini disimpan di dalam pasal keberapa sih? Nah, pasal ke berapa ya? Nanti saya akan membacakan dulu. Nih, teman-teman, bagian kelima ya, pasal 21. Pemeriksaan kendaraan motor di jalan secara berkala dan izinnya dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ya. Jadi itu razia yang sangat legal. Jadi razia yang legal itu dilakukan di tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Intinya tidak membuat macet. Ya, ada ini sebagian bapak-bapak polisi ini melaksanakan razia itu di belokan tajam. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Saya mungkin pernah mendengar juga dari teman-teman saya yang dia itu pernah dirazia bahwa ada razia yang dilaksanakan di belokan jalan. Kemudian di belokan jalan itu tidak ada plang. Ya, tidak ada plang bahwa di depan itu ada razia. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pengendara-pengendara itu kaget, shock. Di depan sudah ada banyak polisi, sehingga dia mengatasi dengan cara apa? Dengan cara langsung berputar arah, tidak melihat ke belakang. Alhasil apa? Alhasil yang akan terjadi adalah mereka berputar ke belakang. Bagaimana kalau ada kendaraan di belakang? Kalau tiba-tiba putar balik ada kendaraan di belakang, bukan sedikit loh yang mereka itu kecelakaan. Saya tidak akan menyebutkan salah satu tempatnya atau di mana ya. Saya tidak akan menyebutkan, intinya menjaga kode etik jurnalistik. Ya. Putar balik di belakang ada mobil, tidak melihat ke belakang sehingga yang terjadi adalah kecelakaan. Nah, ini hal yang di kedepannya itu tidak boleh terjadi lagi ya. Mengapa demikian? Sebab ketika kita ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan hukum, ternyata kita malah mengorbankan nyawa orang. Nah, itu yang pertama ya. Tidak boleh untuk dilakukan di tempat yang mengganggu keselamatan atau yang membuat kemacetan gitu ya. Nah, kemudian di pasal 22 nomor 1 telah menjelaskan kembali pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kecuali tertangkap tangan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi harus ada jarak, harus ada plang. Kemudian nomor 2, pasal 22 nomor 2, tanda sebagai dimaksud pada ayat 1 ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 meter sebelum tempat pemeriksaan. Jadi yang dimaksud pada ayat 1 ini, di ayat 2 ini menjelaskan bahwa plang tersebut disimpan di jarak 50 meter sebelum pemeriksaan. Kemudian 3, 4, 5 dan 6-nya silahkanlah nanti teman-teman baca semua. Jadi intinya di sini saya merangkum bahwa ketika ada razia yang ilegal seperti itu, maka kita wajib untuk memberikan argumentasinya.
Maka ilmu yang saya tangkap, yang saya dapat dari Abang Benny, ketika prosedur itu tidak sesuai, ya itu semua tidak sesuai, maka kita wajib untuk menolak. Bukan wajib ya, berhak intinya, bukan wajib ya, berhak. Kita berhak untuk menolak diperiksa. Ya, mengapa? Sebab ya itulah dia. Aparatur pemerintah juga tidak melaksanakan hukum sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita berhak untuk mengutarakan pendapat kita, tapi dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang benar, tidak menyinggung. Niatnya hanya untuk mengingatkan saja. Oke teman-teman, jadi itu ya. Kalau yang pertama tadi tidak ada surat tugas, yang kedua itu tidak ada pelang atau pelangnya disimpan tidak 50 meter. 50 meter itu minimal, ya minimalnya 50 meter. Jadi maksimalnya itu tidak boleh kurang daripada 50 meter tersebut. Kemudian juga bapak-bapak petugas ini harus dilengkapi dengan atribut dan juga seragam yang komplit, ya dalam artian tidak menggunakan baju-baju premanisme atau yang aneh-aneh, ya harus memakai baju tugas. Maka kalau tidak ada semua itu, maka kita berhak untuk memberikan pendapat kita bahwasanya kita tidak menolak diperiksa. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di video-video bermanfaat selanjutnya. Kalau ada yang teman-teman mau tanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar, ya. Maka insya Allah nanti ketika saya tahu akan secepatnya saya jawab. Sekali lagi saya tekankan, kalau teman-teman mau baca-baca seputar PP Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2018, nanti saya share melalui WhatsApp. Ya, silahkan, WhatsApp saya sudah tercantum di kolom deskripsi. Silahkan saja japri saya, kemudian nanti saya akan kirim dengan senang hati. Ya, mari kita sama-sama berbagi ilmu pengetahuan, karena dengan berbagi saja insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video saya ini dari awal sampai beres sekarang. Semoga teman-teman bisa mengamalkan, ya. Dan teman-teman juga jangan lupa kalau berangkat kita harus tetap untuk mengikuti pelaturan daripada bapak-bapak polisi ini. Salah satunya adalah menggunakan helm, kemudian juga menggunakan pakaian yang tertutup sehingga kita tidak masuk angin. Kemudian juga kita membawa surat-surat yang lengkap, ya. Maka insya Allah nanti bapak polisi juga tidak akan merazia kita, ya. Motor-motor juga lengkap. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.